Denpasar bukan sekadar hiruk-pikuk kota modern. Di setiap sudutnya tersimpan memori yang tak lekang oleh zaman. Sebuah warisan yang menjadi jati diri bagi masyarakatnya. Kawasan Heritage Gajah Mada adalah saksi bisu akulturasi budaya, tempat di mana arsitektur kolonial, ornamen oriental, dan kearifan lokal Bali bertemu dalam satu harmoni yang luar biasa. Kami dari Kelompok 1 mengundang Anda untuk menelusuri jejak-jejak resiliensi di jantung kota ini, mempelajari sejarahnya yang panjang, tantangan yang pernah melanda, hingga bagaimana kawasan ini bangkit menghadapi masa depan. Melangkah jauh ke masa lalu, Gajah Mada telah lama menjadi urat nadi perdagangan Bali. Melalui arsip sejarah dari tahun 1950 hingga 1980, kita dapat melihat transformasi kawasan ini. Meski zaman berganti dari era bemo hingga kendaraan modern, Gajah Mada tetap konsisten menjaga marwahnya sebagai pusat ekonomi rakyat. Keunikan kawasan ini tak lepas dari keberadaan kampung pecinan. Di sini, struktur sosial masyarakat terbentuk dari peleburan budaya yang harmonis selama puluhan tahun. Cara seperti yang dipertahankan kan seperti pasar tradisional, seperti tadi itu konsumnya masih ada, itu seperti doka itu masih ada. Itu mungkin salah satu yang dipertahankan. Mulai dari keberadaan toko obat saudara yang legendaris hingga artefak oriental yang masih terjaga di Atong Baru, semua membuktikan bahwa Gajah Mada adalah simbol nyata dari toleransi dan kebinekaan di pusat kota Denpasar. Sebagai pusat aktivitas, pengelolaan Gajah Mada memerlukan sinergi lintas otoritas. Melalui koordinasi Dinas Perhubungan dalam menata lalu lintas dan parkir, hingga peran PD Pasar dalam mengelola ekonomi di Pasar Badung, pemerintah Kota Denpasar berupaya menghadirkan ekosistem ekonomi baru berbasis budaya melalui program Tata Kawasan Heritage 2026. Pasar Badung kini berdiri bukan hanya sebagai pasar tradisional terbesar, tapi sebagai ikon pariwisata budaya. Di balik kemegahan infrastrukturnya, terdapat kehidupan sosial masyarakat urban Bali yang dinamis, di mana pedagang tradisional dan sistem modern berjalan beriringan. Namun, ujian besar datang pada September 2025. Musibah banjir menghantam, meninggalkan lumpur dan kerusakan signifikan pada bangunan bersejarah serta infrastruktur pendukung di sepanjang Jalan Gajah Mada. Kebanyakan seperti mobil yang tenggelam daerah sini, mobil, rumah, yang agak ke selatan ya, dari selatan rumah. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik. Penurunan drastis kunjungan wisatawan dan terganggunya aktivitas ekonomi UMKM menjadi pukulan berat bagi para pelaku pariwisata lokal. Karena mereka banjir, jalan penuh dengan lumpur buncit, jalan licin untuk sampah yang berdayakan tetap juga masih didayakan dan masyarakat, serta ada beberapa dari organisasi masyarakat yang membantu. Di sekitar tempat ini ada yang dari masyarakat sekitar sini, orang luar, dan ada dari komunitas. Namun di tengah krisis, solidaritas muncul.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, hingga tim pemadam kebakaran menjadi kunci awal dalam pembersihan dan pemulihan fisik kawasan secara cepat. Bangkit dari musibah, pemulihan Gajah Mada kini mengadopsi konsep Smart Heritage. Strategi ini tidak hanya berfokus pada restorasi bangunan tua, tetapi juga pada inovasi digital. Digitalisasi pasar dan promosi melalui platform media sosial menjadi strategi utama untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi di era baru. Revitalisasi Tukat Korea kini menjadi bukti nyata keberhasilan ekoturism. Sungai yang bersih dengan ruang publik yang asri mengembalikan kenyamanan bagi pengunjung, sekaligus membuktikan bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah jawaban atas tantangan masa depan. Menjaga warisan sejarah bukan hanya tentang merawat fisik bangunan tua. Ini tentang merawat jiwa sebuah kota, menjaga nilai sosial, dan memastikan warisan ini tetap relevan bagi generasi mendatang. Kami, Kelompok 1, melapor dari jantung sejarah Denpasar. Gajah Mada Heritage, resiliensi dalam tradisi, inovasi dalam harmoni.